وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Amma ba'd. Qala Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala, al-amru rabi' al-inayatu bi faraidil islami wa wajibatid dini. Al-inayatu bi faraidil islami wa wajibatid dini walijtihadu fil qiyami biha wa tahqiqiha fa inna inayataka bil faraid wahtimamaka biha wa muhafazataka 'alaiha yaftahu laka min abwabil khair wa abwabil birri ma la yakhturu laka bi balin wa la yadurru laka bi khayalin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala fadilatul Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallah, al-amru rabi', perkara keempat yang harus diperhatikan kalau ingin menjadi kunci kebaikan, al-inayatu bi faraidil Islam, memperhatikan yang fardu dalam Islam dan kewajiban-kewajiban dalam beragama. Nah, kita lihat di sini lagi-lagi ada pembedaan ya. Faraid dengan wajibat sama-sama harus. Tapi kenapa kok dipisahkan begini gitu loh. Ya biasanya faraid itu apa yang ada jelas dalilnya langsung. Adapun wajibat itu lebih umum lagi ya. Ya begitu. Qala hafizallah, al-inayatu bi faraidil islami wa wajibatid dini wal ijtihadu fil qiyam biha wa tahqiqiha. Berusaha untuk memperhatikan hal-hal yang fardu dalam Islam dan kewajiban dalam beragama dan bersungguh dalam menunaikannya dan merealisasikannya. Ya, jadi kalau mau menjadi kunci kebaikan, dahulukan al-aham fal-aham. Yang penting dulu yaitu antum tunaikan untuk diri antum kewajiban-kewajiban dalam beragama ya. Jangan tergesa hanya untuk menjadi kunci kebaikan sementara kita bolong-bolong kewajibannya ya. Jangan rajin banget sedekah, zakatnya nggak ditunaikan, kan kebalik. Makanya al-aham fal-aham, yang paling penting dulu, al-aham fal muhim gitu, yang paling terpenting dulu ya. Fa inna inayataka bil faraidi wa ihtimamaka biha wa muhafazataka 'alaiha yaftahu laka min abwabil khair. Nah, ini harus dipercaya. Sesungguhnya perhatianmu terhadap hal yang fardu, perhatianmu terhadapnya dan istiqamah menjaganya itu membuka untukmu pintu-pintu kebaikan. Wa abwabil bir, dan pintu-pintu kebaikan. Ma la yakhturu laka bibal, yang tidak pernah terbesit di pikiranmu. Wala yaduru laka bi khayal, dan tidak pernah terbesit di khayalanmu. Nah itu. Kalau kita menunaikan yang fardu dan yang diwajibkan dalam Islam, Allah akan bukakan kok nanti majal dan medan untuk berbuat lebih dari itu. Ya, insyaallah.
Bahkan orang yang belum punya kesempatan untuk menjadi miftah lil khair, ketika dia mengutamakan fardu dulu, akan Allah perluas buat dia medan untuk beramal. Ya, misalnya dia nggak punya harta yang cukup untuk mewakafkan sesuatu atau sedekah yang banyak atau dan seterusnya. Tapi ya cukupkan dulu yang wajib dulu, yaitu zakat misalnya. Atau sholat 5 waktu. Maka Allah akan bukakan nanti rizki-rizki agar dia bisa beramal menjadi kunci kebaikan. Begitu ikhwan. Jadi jangan misalnya terinspirasi oleh beberapa YouTuber, ya, ngebagi-bagi ini itu dan seterusnya. Sampai ada YouTuber yang membuat es krim gedenya itu mungkin bisa dikatakan ratusan kilo untuk dibagi-bagi untuk takjil atau semisalnya lah. Bukan es krim aja, beberapa hal, agar-agar dan seterusnya, bikin ratusan kilo, gede banget itu di depan di tengah pemukiman warga. Di YouTube ada tuh. Orang kita orang Indonesia, tapi YouTuber tersebut kafir dia. Kafir tapi ya, tapi bagi-bagi takjil ya. Nah, terinspirasi dari bagi-bagi hadiah secara online, tapi dengan syarat harus komentar never surrender, no give up dan semisalnya ya. Terinspirasi dari itu, pengen menjadi sepertinya ya. Pengen, itu bagus kalau misalnya kita ini ghibtah, yaitu orang, kita melihat orang bagus dalam menghabiskan hartanya untuk fisabilillah atau untuk sedekah, bagus. Tapi sebentar, sebelum antum ke situ, yang wajib sendiri itu udah tunai belum gitu loh. Ya. Anak istri udah dinafkahi dengan baik belum gitu kan ya? Karena sebagian orang terfitnah dengan hal-hal seperti ini. Anak istri ditelantarkan dan dia menyedekahkan ke selain dari yang wajib. Nah, ini kesalahan, ini malah bisikan syaitan. Kita lihat sebagian dari jemaah tabligh misalnya. Mereka berdakwah ke sana kemari, Masya Allah. Meninggalkan anak istri. Dibiarkan anak istri biar Allah Ta'ala yang mencukupi mereka. Nggak mau kerja, nggak mau apa. Kemana-mana untuk dakwah. Ini salah. Makanya antum tidak mendapatkan miftah lil khair dari orang-orang jemaah tabligh. Enggak. Tapi ada kebaikan mereka, ada, betul. Ada kebaikan mereka, yaitu mengajak orang-orang sholat berjamaah dan seterusnya, ada ya. Satu poin itu, Masya Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala ganjari mereka pahala yang besar untuk itu ya. Tapi untuk urusan ilmu, enggak. Enggak ada kebaikan. Begitu. Ya, kenapa? Karena yang wajib saja untuk mereka ajarkan, mereka tidak lakukan, yaitu anak dan istri mereka. Menafkahi pun tidak, dan seterusnya. Banyak dari mereka seperti itu ya. Jadi perhatikan, kalau Ahlus Sunnah itu betul-betul proporsional, seimbang. Yang wajib lebih didahulukan. Perhatikan dulu yang wajib. Karena kalau tidak memperhatikan dulu yang wajib dan lebih fokus di yang sunnah dan mustahab, maka timpang nanti jadinya. Dan orang-orang akan mengkritiknya dan membincangkannya. Itu yang wajib aja enggak dia lakuin, giliran yang sunnah aja dah. Nah, gitu kan. Ya, baik. Wasyawahid, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. وقال حفظه الله والشواهد على ذلك ودلائل كثيرة لكن أجتزئ بذكر بعضها. جاء في صحيح البخاري من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال لا إله إلا الله. وفي رواية قال سبحان الله ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن ماذا فتح الله هذه الليلة من الخزائن. Baik, di sini hadis Ummu Salamah Ummul Mukminin, istri Nabi kita alaihi wasallam. Beliau bercerita, istaiqadha Rasulullah SAW dzata lailah. Suatu malam Rasulullah SAW bangun dari tidurnya dan berkata, La ilaha illallah. La ilaha illallah, itu perkataannya. Kemudian dalam riwayah, Subhanallah, Maha suci Allah. Madza anzalallahu hadhihi lailata minal fitan. Apa yang telah Allah turunkan malam ini dari
fitnah. Madza fatahallahu hadhihi lailata minal khazain. Apa yang Allah bukakan pada malam hari ini dari khazain, yaitu khazain, simpanan-simpanannya. Kemudian fadhal. Lahadha ayyuhal qari'ul karim fitanun nazalat wa abwabul khazain khairin futihat. Wa abwabu khazaini khairin. Wa abwabu khazaini khairin futihat. Fa ila madza arsyada alaihi salatu wassalam man yuqidhu sawahibal hujurati yusallina. Fa idza kunta turidu li nafsika ittiqa'al fitan wa turidu li nafsika abwabal khairi wa durubal khairi wa mafatihal khairi fahiya fis shalah. Masya Allah. Lihat sini ikhwan. Jadi ketika Nabi SAW tidur, tiba-tiba terbangun. La ilaha illallah. Subhanallah. Nabi SAW diberitakan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang gaib mungkin dalam hal ini. Ya Allah, malam ini terjadi fitnah. Malam ini terjadi pembukaan sesuatu. Nah gitu itu. Ya perkataannya Nabi SAW. Lahid. Di sini. Lahid. Iya, ada spasi ini. Lahadhu ya tadi. Lahid ayyuhal qari al-karim. Ayyuhal qari al-karim. Perhatikan, ada fitnatun nazalat. Fitnah sedang menimpa. Wa abwabu khazaini khairin futihat. Pintu-pintu kebaikan sedang dibuka. Nah, ketika terjadi itu ya, dua hal nih. Dua hal yang bertolak belakang ya, kawan. Satu fitnah, satu pintu kebaikan terbuka, enggak. Fa'ila madza arsyada alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW membimbing ke apa nih sekarang nih? Ketika terjadi fitnah dan ketika segala hal kebaikan itu kebuka buat antum. Man yuqidhu sawahibal hujurati yusallina. Siapa sekarang yang membangunkan orang-orang yang sedang tidur di kamar-kamar agar mereka yusallina, kan perempuan. Ya. Jadi suami bangunin istrinya supaya sholat malam. Ini yang agak berat. Agak pertama bangunin istri ya sendirinya sendiri, kita gimana gitu loh. Ya. Artinya apa? Salat. Ketika terjadi fitnah, salat. Ketika antum diberi kenikmatan, salat. Ya, salat yang dimaksud di sini salat apapun. Kalau bisa salat malamnya gitu loh. Dan ini konteksnya dalam salat malam ya, kawan. Dan kita lihat Nabi SAW sangat peka hatinya dengan izin Allah Ta'ala akan terjadinya fitnah pada malam tersebut atau terjadinya kenikmatan pada malam tersebut. Dan malam itu adalah momentum ketika banyak hal tak tersingkap namun bisa terasa. Gitu. Fa idza kunta turidu li nafsika ittiqa'al fitan. Kalau misalnya kamu ingin dirimu ya menjauhi fitnah, menjauhi ujian-ujian, musibah, wa turidu li nafsika abwabal khair. Kamu ingin untuk dirimu menjadi apa? Pintu-pintu kebaikan. Wa durubal khair. Durub jama' dir darb. Darb itu kayak petromak. Kalau antum misalnya lagi jalan di kegelapan, senter kayak senter apa? Lentera. Lentera kebaikan. Wa mafatihal khair, dan kunci kebaikan. Kamu pengen menjadikan dirimu seperti itu. Jadi pintu kebaikan, pembawa lentera untuk menerangkan orang-orang. Fahiyya fis shalah, itu ada pada salat. Maka perbaiki salatmu. Kalau antum pengen menjadi orang yang misalnya ingin nih menjadi pengen durubul khair dari segi antum memproduksi video-video kajian, maka kunci terawalnya setelah tauhid ada pada salat. Perbaiki salat antum supaya kerjaan antum benar. Begitu. Iya. Misalnya yayasannya Pak Khairul, misalnya pengen yayasan yang berkah insyaallah melimpah dan seterusnya, maka owner atau pembina dan segenap kabinet pengurus yayasan kalau memang bersepakat untuk ini yayasan khairiyah, ini untuk kebaikan umat, ini kan miftahul khair dan termasuk durubul khair, lentera kebaikan untuk banyak dari orang-orang. Maka harus apa? Perbaiki salat dari seluruh orang-orang yang berada di yayasan tersebut. Iya.
Karena boleh jadi dari yayasan ini tercetak dan terbina darinya nanti keluaran-keluaran khirij, yaitu lulusan-lulusan yang kelak menjadi Syekhul Islamnya Indonesia. Mungkin bukan nggak mungkin kan, bisa jadi. Jadi pembuka keran kebaikan, dan kita nggak tahu anak-anak mana yang akan menjadi ulama nanti. Kita nggak tahu, Allah yang tahu. Ya, tapi ya berarti apa? Salat. Ya. Dan sekaligus terjaga dari fitnah, gitu loh. Ya. Karena bukan tidak mungkin suatu organisasi atau yayasan selamat dari fitnah, bisa aja terpapar fitnah suatu ketika. Entah fitnah orang dalamnya, atau fitnah orang luar memfitnah, atau ekonominya dan seterusnya, ada di salat. Iya, mungkin kesulitan pembiayaan pembangunan atau kesulitan meneruskan di masa pandemi dan seterusnya, itu semua kuncinya ini wa turidu li nafsika abul khair atau turidu nafsika ittiqal fitnan fa hiya fi shalah. Ada pada salat, Maka perbaikilah salat orang-orangnya gitu. Ya, dan juga mungkin antum ana dan seterusnya, kita semua mau jadi apa? Kita terhindar dari fitnah dan menjadi pembuka kebaikan dan pembawa lentera kebaikan, maka salatnya dibenerin. Begitu. Fadhal. Assalamualaikum. Wa qala hafizahullah wa la'allaka huna tastadhkiru ma kana yuhafidhu alaihi an-nabiy alaihi salatu wassalam 'inda dukhulil masjid wal hadithu fi sahih Muslim min hadithi Abi Usaid aw Abi Humaid radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik wa fi riwayatin iftah li abwaab fadlik. Baik. Di sini kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga amalan ini ketika masuk ke dalam masjid. Hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ahadukum al masjid, falyaqul." Kalau seorang dari kalian masuk ke masjid, maka hendaklah berkata apa? Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ini minimal. Ya Allah, bukakanlah untuk saya pintu-pintu rahmatmu. Maka kalau misalnya menjadi orang yang menjadi miftah lil khair, pembagi kebaikan, maka ketika masuk masjid apa? Mengatakan Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Kemudian keluarnya pun dia punya adab. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau keutamaan dari Engkau. Makanya orang yang sukses itu, yang sukses dunia akhirat insyaallah, yang rajin ke masjid dan membaca doa-doa ini, menjaga adabnya di masjid, membaca doa-doa seperti ini. Iya, antum buka pintu masjid, masuk masjid, Allahumma iftah li, ya Allah, bukakan kepada saya pintu-pintu rahmatmu. Rahmat Allah luas sekali, ikhwan. Bisa berupa anak yang saleh, keturunan yang saleh, istri yang salehah, ekonomi yang dipermudah, rezeki yang lancar, dan banyak sekali hal-hal yang terdapat kebaikan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib percaya kepada Allah Ta'ala ketika mengucapkan doa ini. Wajib percaya pada Allah Ta'ala bahwa saya akan terbuka buat saya. Dan Allah maha pemurah untuk ini. Pintu-pintu rahmatnya. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oke, pedagang-pedagang yang ngasok di masjid ya untuk salat. Selesai salat, antum akan melihat wajah mereka tuh wajah orang-orang yang menang. Baik gojeknya atau tukang es dogernya atau siapapun ya. Yang sholat di masjid, keluar dari masjid, orang-orang yang wajahnya itu wajah pemenang. Wajahnya akan terbuka rahmat buat dia, dan juga keutamaan dari Allah, dan rezeki dari Allah buat dia. Berbeda dengan orang yang jarang sholat, malas sholat, putus asa dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mau bergantung pada siapa? Sementara tiang masjid nggak pernah dia peluk gitu loh. Ya kan? Cuma di masjid ini nggak ada tiang ini, ya. Iya, tembok nempel di tembok masjid, gitu kan. Iftah li abwaab fadlik, bukakan untuk saya pintu-pintu keutamaanmu. Ya, baik, fadl. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah faliqbalu ala salati wa fi'luha fathun li abwabir rahmah wa ada'uha tamatan kamilah fathun li abwabir rizq. Fa kaifa yuridu li nafsihi man yanamu 'inda shalah wa man yadhkur 'anis shalah. Kalau 'inda shalah berarti tidur pas salat. فكيف يريد لنفسه من ينام عن الصلاة
Wa man yathqulu ra'suhu 'anis salati an tatafattaha lahu abwabul khair. Masya Allah. Fal iqbalu 'ala shalah. Iqbal 'ala shalah itu artinya antum menerima segenap syariat salat. Ya, dari waktu-waktunya, dari tata caranya, iqbal 'ala shalah. Antum menunaikan salat dengan benar. Wa fi'luha, dan perbuatan salat. Itu fathun li abwabir rahmah. Pembukaan untuk pintu-pintu rahmat. Wa ada'uha tammatan kamilatan fathun li abwabir rizq. Nah, ini perhatikan. Menunaikan salat dengan sempurna itu merupakan pembukaan pintu-pintu rezeki. Iya. Ini makanya kasihan, ikhwan, orang-orang yang masih malas salat. Dan orang-orang ini antum lihat banyak dari mereka. Lihat, maaf ya, bukan melecehkan pekerjaan, kuli bangunan. Orang-orang yang menggali saluran-saluran di bawah tanah, di jalanan, pinggir jalan. Antum lihat pekerjaan mereka tuh berat nih, minta ampun, Masya Allah. Sampai sebagian mereka harus melepas baju dan kulitnya langsung menghitam, tersengat sinar matahari. Antum lihat gaji mereka berapa? Bukan meremehkan pekerjaan, bukan. Ini bermanfaat pekerjaan. Gaji sedikit, effort yang maksimal, pendidikan nggak ada, dan seperti diperbudak. Tapi gaji sedikit, nggak seberapa banyak. Dan nggak mau sholat. Alasannya selalu kotor, takut najis, takut nggak sah, dan seterusnya. Makanya mampet terus itu rezekinya itu. Segitu-gitu aja. Ya, dan itu pun belum tentu berkah gitu loh. Habis sehari, habis ini, habis lagi. Kasihan. Ya. Kasihan. Nggak mau sholat. La haula wala quwwata illa billah. Padahal membuka pintu rezeki. Fa kaifa yuridu li nafsihi man yanamu 'anis shalah. Bagaimana orang menginginkan untuk diri kebaikan? Itu orang yang tidur akan salat, nggak mau salat, ketiduran terus. Wa man yathqulu ra'suhu 'anis salati an tatafattaha lahu abwaabul khair. Bagaimana ini orang bisa terbuka buat dia pintu kebaikan kalau kepalanya itu berat untuk menuju salat. Berat buat salat. Tetap tidur, ya. Baik, fadhal, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa fil babi ahaditsu katsirah minha ma rawahu Tirmidzi fi jami'ih an Abi Darda wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla annahu qala ibnu adam irka' li min awwalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirah. Wa rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud bi isnadin sahih min hadits Nu'aim ibni Hammar al-Ghatafani radhiyallahu anhu. Fal haditsu sahihun thabitun wa ta'ammalhu ya ayyuhal qari'ul karim ibnu adam irka'li min awwalin nahari arba'a raka'atin. Allahu jalla wa ala ghaniyun an raka'atik wa ghaniyun an sujudik walakin hadha babu khairin wa futiha khairun laka yad'uka ilaihi rabbul alamin. Baik. Ahsant. Qala hafizallah wa fil bab, di sini hadis berikutnya, hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Ibnu Adam, wahai anak Adam, irka'li min awalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirah. Irka' maksudnya ruku'lah, yaitu salatlah. Salatlah untukku, wahai anak Adam, dari awal siang, yaitu waktu awal duha. 4 rakaat, maka aku akan mencukupimu akhiran dari siang tersebut. Untuk para pengais rezeki ini, ya, salat duha. Salat duha itu miftahun li rizq, kunci rizki. Ini di antara dalilnya. Ya, karena salat duha itu ibarat sedekah, kata Nabi SAW, ya kan? Setiap sendi kita ada sedekahnya kan? Dan juga salat duha itu mencukupi 2 rakaat duha, mencukupi sedekah seluruh sendi kita. Masya Allah. Ini ditambah 4 rakaat. Imma antum lakukan 2-2 atau 4 rakaat dengan 1 kali salam. Boleh. Tafadhal, silahkan. Karena arba' di sini zahirnya 4 langsung. Tapi boleh 2-2 karena dalam dalil lain salat itu masna-masna. Ala kulli hal di sini irka'li min awalin nahar 4 rakaat. Dan kita tahu Allah Jalla wa Ala ghaniyun an raka'atik. Allah itu tidak butuh dengan salatmu, ya enggak? Allah enggak butuh dengan salat antum. Wa ghaniyun an sujudik. Allah tidak butuh dengan sujud antum. Tapi Allah mewajibkan antum untuk bersujud padanya. Lakin, tetapi hadza babu khairin, ini adalah pintu kebaikan.
wa fathu khairin lak, dan pembukaan kebaikan untukmu. Yad'uka ilaihi rabbul alamin. Rabbul alamin yang mengajakmu, menyerumu. Ini buat kamu doang maslahatnya soalnya. Enggak, Allah Ta'ala enggak mendapatkan manfaat dari sujud dan rukukmu, tapi engkaulah yang akan mendapatkan feedback dari Allah Ta'ala atas sujudmu dan rukukmu itu. Yaitu apa? Dibukakan buat dia pintu kebaikan dan rezeki yang halal, insyaallah. Istamir. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadhil arba' indi hiyal fajr wa sunnatuha. Nah, di sini bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 4 ini bagiku menurut beliau ya, adalah salat sunnah, salat subuh dan sunnah qabliyah subuh. Bagi beliau itu. Dan memang betul juga kalau kita lihat fadilahnya salat qabliyah subuh kan lebih baik dari dunia dan seisinya. Baik, ya berarti ya itu sahih juga. Tapi tidak menutup kemungkinan pendapat lain bahwasanya itu adalah salat duha, karena salat duha memang mencukupi tentang rezeki ya. Baik, lanjut. Ahsanallahu wa qala hafizahullah, yakni as-sunnatu ratibatu qabla al-fajri wa faridatul fajri tarka'uha fi awwalin nahar thumma tanalu hadzal khairal 'amim wal fathal 'azim. Istamir. Fakam yuhramu minal khairi man yanamu an salatil fajri indama yaqum kama jaa fil hadits khabithan nafsi kaslan ughliqat abwabul khair anhu wa suddat abwabur rizq wa awwal yawmi huwa asasuhu wa zamamuhu wa huwa mutanazzalul arzaq wa mutanazzalul barakat. Nah, ini yang menguatkan pendapat beliau di sini adalah beberapa kenyataan, ikhwan. Fakam yuhramu minal khair man yanamu an salatil fajr. Betapa banyak orang yang diharamkan, dicegah dari kebaikan orang ini karena tidur dari salat fajar, salat subuh, enggak salat subuh. Ketiduran. Nah, kata Nabi SAW, ketika orang yang ketiduran akan salat subuh ini, pas dia bangun dalam keadaan khabithan nafsi kaslan. Jiwanya itu khabith, menjijikan, jiwa yang jelek dan jadi pemalas. Ya. Ughliqat, nah orang kalau kayak gini, maka ughliqat abwabul khairi an. Ditutup pintu kebaikan darinya kalau orang seperti ini. Wasuddat abwabur rizq, pintu rezeki ditutup. Makanya kata orang tua kita apa? Bangun pagi. Jangan tidur pagi. Ntar rezekinya dipatok ayam. Nah gitu. Ya. Dan itu maknanya secara makna sama karena gini kan? Sama secara makna. Wa awwalul yaumi huwa asasuhu wa zimamuh. Awalnya hari itu adalah asasnya dan kekuatannya gitu. Wa huwa mutanazzalul arzaq, di awal hari tersebut diturunkan rezeki-rezeki. Wa mutanazzalul barakat, dan diturunkan keberkahan. Maka di sini ikhwas sekalian, orang kalau misalnya paginya itu semangat, maka sisa hari akan semangat. Beda dengan orang yang pagi mager ya, rajin tidur pagi. Itu emang ada rajin tidur pagi itu rajin nggak ya? Tidur pagi yang rajin. Ya itu nggak baik itu, seperti itu. Nah, kalau yang itu beda. Kalau misalnya kerja malam tidur pagi itu maklum lah ya. Tapi kalau malam tidur, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, kebo aja nggak kayak gitu, ya kan? Ini asyaddu minal kebo. Ya, lanjut, fadhal. Ahsanallahu wa qala hafizahullah, yaqulu ba'dus salaf yaumuka mithlu jamalik atau mathalu jamalik. Mithlu jamalik in amsakta awwalahu tabi'aka akhiruhu. Faman lam yumsik awwalal yaumi bi ada'is shalah madza yantadhiru fi baqiyati yaumi. Masyaallah. Berkata sebagian salaf, harimu itu seperti ontamu. Kalau onta antum nih, antum pegang bagian awalnya, maka bagian akhirnya akan ikut, ya enggak? Kuda atau onta nih, kuda atau onta? Antum kalau driving onta, kan yang diatur kan kepalanya kan? Kepalanya itu ibarat pagi hari. Kalau antum ngarahin benar, maka bokongnya ikut, ya enggak?
pasti ngikut. Nggak mungkin antum ngarahin ke kiri, pokoknya tetap aja stay di kiri dan di kanan, nggak gitu kan? Gitu. Jadi pagi hari itu ibarat kepala hewan tunggangan. Kalau antum kuasai dan sudah bersungguh di kepalanya, maka akhirannya akan mudah insyaallah. Tapi kalau antum kepalanya belum bisa antum kendaliin, antum terpental nanti bisa-bisa kan? Begitu. Jadi kejinakan kuda atau onta itu ketika ditunggangi adalah bagian palanya dulu, kuasai dia dengan tenang gitu loh. Begitu. Ya wallahu a'lam. Ini udah mau maghrib. Kita tutup aja insyaallah, kita lanjut walihada minal usus ya. Insyaallah kita lanjut pada esok hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.